Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta barokah. Semoga salawat serta salam tetap dalam curahan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kabarnya para saudara? Semoga sehat walafiat, diberikan barokah umur, panjang dan barokah umur, serta diberikan sehat walafiat dan diberikan kehidupan yang makmur dan tentram, nyaman, dan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita mengetahui di dalam kehidupan banyak para saudara memang berkebutuhan dalam ekonomi. Sangat membutuhkan sesuatu dari pertolongan dari Allah. Di saat kita susah, mungkin kita akan selalu mengingat Allah. Mungkin kita akan selalu bersujud kepada Allah, meminta 1000 apa yang kita minta ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun kita dalam ekonomi kita sulit, apa yang kita inginkan kita tidak tercapai, Allah tidak meridhoinya, Allah tidak menginginkannya, Allah tidak mau, disitulah kita malas untuk sholat. Benar terjadi dalam kehidupan. Di saat Allah tidak mengabulkan permintaan kita, kita mana mempunyai hati yang rendah di hadapan Allah. Bahkan apa? Buat apa kita sholat kalau apa yang kita inginkan tidak dipenuhi Allah Subhanahu wa taala? Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan harus kita penuhi. Nah, itu banyak terfikirkan dalam kehidupan masyarakat ataupun manusia. Nah, oleh karena itu yang hanya satu yang Allah minta, beramallah. Beramallah soleh kepada Allah. Beriman kepada Allah. Bagaimana kita tetap dalam keimanan meskipun kita susah, meskipun kita kaya, meskipun kita mampu, baik pun meskipun kita sifat buruk, sifat kita baik, tetap kita membawa iman. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah membedakan di antara kamu dosa, di antara kamu berpahala. Nah, jadi meskipun kita mempunyai kesalahan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu sudah melampaui batas, jangan tinggalkan iman. Nah, oleh karena itu kalau kita meskipun mempunyai kekurangan, apa yang Allah tidak tercapaikan, apa yang kita inginkan tidak tercapaikan, mintalah kepada Allah, tetap sujud kepada Allah. Karena dari yang kita minta, dari 1000 orang yang kita minta tolong, yang satu yang menolong hanyalah satu, Allah Subhanahu wa taala. Dari 1000 kita mempunyai teman, dari 1000 kita mempunyai family, dari 1000 orang kita mempunyai keluarga, yang hanya bisa kita untuk mencurahkan isi hati kita, untuk kita ceritakan isi hati kita, untuk meminta hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita senang, mungkin semua orang bisa menemani kita, mungkin semua orang bisa mendampingi kita, baik kemanapun apa yang kita minta didampingi. Tetapi di saat kita senang, Allah pun dilupakan oleh dirimu. Nah, oleh karena itu, di saat kita senang ataupun susah, jangan teman yang selalu diandalkan, jangan teman yang selalu disampingi. Tetapi apa? Itu Allah Subhanahu wa taala yang harus diutamakan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah teman sekaligus Allah, Tuhan yang harus kita sembah. Jadi meskipun kita mempunyai wa'akutu mal walaudatin biaqwatukul mu'minah wal kafada zakul manazolat. Karena sesungguhnya Allah itu menemani suatu umat bukan hanya dari suatu kesenangan. Orang yang paling setia bukan hanya pasangan. Seseorang yang setia bukan hanya pertemanan. Seseorang yang memang setia mendampingi kita bukan hanya orang tua. Yang satu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita baik, tapi jangan sampai kita diambil seenaknya oleh seseorang. Jangan sampai kita jahat, tetapi kita tetap ingin melakukan kebaikan. Boleh jahat, tapi ada batasnya, di mana kita harus bertindak, di mana kita harus mengambil tindakan. Boleh kita menunduk, tetapi jangan ditundukkan. Nah, oleh karena itu, para sahabat dari situ Rasulullah SAW mengambil bahwa teman sejati, saudara sejati, famili sejati, bahwa semuanya orang yang kita temui dalam dunia yang hanya setia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pasanganmu, istrimu, suamimu, itu semua sudah ada ajal mautmu. Ajal mautmu. Jadi tidak bisa setia selalu mendampingi kita. Yang hanya setia, yang hanya selalu utuh didampingi kita, yang mendampingi kita, itu hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita saat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai berburu ataupun
mengeluh kepada Allah. Sedangkan orang yang kaya raya, orang yang cantik, orang yang memang ganteng, orang yang memang kaya dalam kehidupannya, mengapa Allah Subhanahu wa taala di saat dia meminta, Allah Subhanahu wa taala mengabuli? Mengapa diri kita saat kita miskin, Allah satu pun kita meminta kepada Allah, Allah menunda permintaan kita. Nah, oleh karena itu manusia itu yang diperlukan bukan hanya pintar, yang diperlukan itu kecerdikannya. Jadi marilah kita para teman-teman, para saudara, untuk selalu jangan berhenti meminta sujud, meminta doa kepada Allah. Karena yang meminta di saat kita dalam contohnya, di saat ada seseorang berhubungan, ingin mempunyai keluarga, yang hanya minta restu, itu contohnya meminta restu orang tua, meminta restu dari familinya, meminta restu dari keluarganya. Tapi yang hanya satu dilupakan, ya hanya satu kalimat yang diucapkan, semoga mawardah warahmah. Apa yang diminta diridhoi Allah. Nah, dari situlah tetapi kita lupa bagaimana kita meminta kepada Allah. Restu Allah lebih utama, restu kedua orang lebih yang di belakangnya Allah. Dan yang harus diutamakan hanyalah Allah dan Rasulullah dan orang tua. Karena di saat kita meminta restu orang tua, meminta restu family, baik pun keluarga, restuan tersebut, pendapat tersebut tidak sempurna seperti pendapatan dan nilai dari Allah. Jadi semua apa yang kita minta, mintalah kepada Allah. Junjunglah Nabi Allah. Karena teman yang setia, orang yang setia, yang selalu mendampingi kita susah maupun senang, jelek maupun ganteng, cantik ataupun jelek, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melupakan Allah di saat kita susah, di saat kita sesat, di saat kita memang melakukan keburukan. Tetaplah membawa iman meskipun 1000 salah yang kita jalani dalam kehidupan. Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan. Begitupun Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa semua ciptaan Allah tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah satu. Oleh karena itu, 1000 kesalahan manusia Allah ampuni. Itu alasan dari Allah mengampuni 1000 kesalahan manusia yang melampaui batas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya akhiri, maka faqukum mahtafazilahu qala manfaquh mahfudizila qul muttaqina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.